Dua saudari menikah pada hari yang sama. Kakak perempuan naik Rolls-Royce, menjadi istri presiden. Sedangkan adik perempuan dijemput dengan sepeda motor listrik. Tak disangka, adik perempuan malah merasa senang. Hanya karena dia sangat menyukai programmer yang mengendarai sepeda motor listrik. Memiliki ketertarikan khusus. Di kehidupan sebelumnya, kakak perempuan menikah dengan seorang programmer. Awalnya berpikir hidup akan sulit mulai saat itu. Namun tidak disangka programmer itu tiba-tiba sukses. Menjadi orang terkaya. Dua adik ipar di sampingnya. Bahkan sangat memanjakan kakak ipar. Tiga saudara laki-laki memperlakukan kakak perempuan seperti tamu terhormat. Selalu perhatian dan lembut. Sementara itu, adik perempuan menikah dengan presiden. Namun, pada hari pernikahan, presiden langsung mencari cinta sejatinya untuk menghabiskan malam. Keesokan harinya, dia dimarahi oleh ibu mertuanya. Dihukum karena tidak bisa mempertahankan suaminya. Tak lama kemudian, perusahaan presiden menghadapi krisis kebangkrutan. Dalam sekejap, posisi kedua saudara perempuan itu terbalik. Perbedaan yang tajam memaksa adik untuk memiliki niat membunuh. Mengangkat pisau dan siap menusuk kakaknya. Tak pernah terbayang sebelum mati, kakak mengeluarkan pisau dan membunuh adiknya. Dengan cara ini, kedua saudara perempuan itu terlahir kembali. Pada hari pemilihan pasangan, adik juga tidak sabar, siap untuk merebut surat pernikahan dari programmer. Jiao Jiao, jangan berbuat sembarangan. Lin Siwan ini sudah kehilangan ayah. Di rumah hanya tersisa ibu yang kejam, dan dua adik laki-laki yang merepotkan. Dirinya hanya seorang programmer yang hanya memiliki gaji beberapa ribu yuan. Kenapa kamu menikah ke sana? Aku tidak peduli dengan hal-hal itu. Kakak, kamu akan memberikannya padaku, kan? Namun kakak sengaja merebut kembali surat pernikahan dari programmer. Dia bersiap untuk menggunakan ini pada adiknya. Mengambil kulitnya yang berikutnya. Adik sangat mengetahui akhir dari kehidupan sebelumnya. Khusus mencari kakak, ingin mengambil surat nikah. Menggunakan 5 juta untuk membeli kemewahan hidup ini. Kakak mengikuti arus. Menyerahkan keluarga programmer. Menyerahkan bola panas ini kepada adik. Shen Jianing, tunggu aku menjadi sorotan banyak orang. Istri dari raja bisnis triliunan. Pada hari ketika kamu menangis dan memohon padaku. Shen Jiao Jiao, karena kamu sangat ingin mengulangi jejak tragis kehidupan sebelumnya. Tapi jangan sampai menyesal. Ternyata kehidupan kakak di kehidupan sebelumnya lebih tidak beruntung daripada adik. Di depan orang luar, suami yang sukses dalam karir adalah seorang pria tampan yang sangat mencintai istrinya. Tapi di belakang layar, dia adalah seorang yang menyimpang. Diam-diam mengizinkan adik ipar membawanya keluar untuk bersosialisasi. Bahkan secara langsung menyerahkan dirinya kepada tangan klien. Menghidupkan kembali hari itu. Kakak sedang bingung tidak bisa menikah lagi. Untungnya adik juga terlahir kembali. Karena dia ingin menikah, maka kirimkan orang itu kepadanya. Pada hari pernikahan, kedua saudara perempuan itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menikah dengan orang yang mereka inginkan. Malam pertama, adik ingin mengorbankan dirinya. Namun, programmer itu tiba-tiba mendorong adik. Adik juga tiba-tiba terjebak dalam keraguan diri. Apakah saya tidak cukup seksi? Apakah saya tidak cukup cantik? Namun, ketika adik memikirkan, kakak di rumah CEO akan segera menghadapi provokasi dari Bai Yueguang. Dia merasa senang melihat kesulitan. Ternyata, seperti di kehidupan sebelumnya, Bai Yueguang menelepon CEO. Awalnya, saya pikir kakak akan dengan lapang dada membiarkannya pergi. Menghindari jalan lama yang dilalui adik di kehidupan sebelumnya. Namun, dia justru ingin mengejutkan. Sudah lama terdengar, Gu Xiao memiliki seorang Bai Yueguang yang lemah dan sering sakit. Hari ini kita menikah, pasti Miss Lu akan merasa tidak senang. Jadi saya sudah meminta dokter dan perawat lebih awal. Menjaga di luar apartemen. Mencegah dia terkena penyakit mendadak. Malam ini kamu harus tinggal untuk menemaniku. Lepaskan. Bagaimana? Apakah dalam legenda yang bijaksana dan perkasa, Gu Xiao tidak bisa? Shen Jianing, Gu Xiao, akhirnya akan mulai menunjukkan kejantananmu. Aku beritahu kamu, jangan tantang batasanku. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Menikahiku juga hanya karena terpaksa. Kamu memberiku kemewahan sebagai istri dari keluarga kaya. Aku memenuhi kesetiaan dan kasih sayang keluargamu, Shen. Antara kita sangat adil. Memotong analisis. Siksi analisis. Mengenai cintamu. Tenang saja, aku pasti tidak akan menginginkan wanita. Tidak mencari cinta dari pria. Hidup baru menyenangkan. Pergi, aku akan tidur di kamar tamu. Ingin mengendalikan seorang pria. Tidak boleh hanya patuh dan menyenangkan. Kontras itu akan membuatnya merasa kehilangan. Kontras saat itu akan membuatnya merasa kehilangan. Shen Jiao Jiao, aku sangat menantikan malam pernikahanmu. Bagaimana kita akan menjalani ini? Shen Jianing, aku bisa mengabaikanmu. Tapi itu tidak berarti kamu bisa bertindak semena-mena. Menantang batasanku. Tidur di kamar tamu ya? Bu, silakan minum teh. Chen. Jiao Jiao, ini adalah uang ganti nama untukmu. 100 yuan dibagi
Ini bagaimana bisa dipamerkan? Jiao Jiao, cepat ambil ini. Terima kasih, Bu. Meskipun sedikit, tapi itu lebih baik daripada keluargaku. Itu hanya tahu bagaimana menghukumku, nenek sihir tua. Shen Jianing. Mendapatkan ibu seperti Gu Jincheng. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan mengakhiri ini. Bu. Silakan minum teh. Uang ibu. Nyonya muda. Ini adalah yang disiapkan oleh Nyonya untuk Anda. 100.000 uang ganti nama. Dengan gelang giok warisan keluarga. Ayo. Nanti kalau anak ini berani mengganggumu, bilang pada Bu. Ibu mendukungmu. Bu. Tenang saja. Jincheng sangat baik padaku. Itu bagus. Kalau begitu, Bu, kami tidak akan mengganggu Anda. Suami, ayo pergi. Kenapa Anda begitu kepada Nyonya muda? Saya melihat sepertinya Tuan muda tidak menyukainya. Menghadapi kesulitan dari sahabat wanita. Tidak berisik. Menyelesaikan dengan baik. Menghadapi sikap acuh tak acuh suami. Tidak merendahkan diri atau sombong. Juga sudah mengusirnya lebih awal. Anjing pengintai yang mengintai di luar villa. Menjaga wajah baik keluarga Gu. Seperti ini. Mengerti hal-hal yang jelas dan memahami situasi. Menantu yang tahu batas. Layak. Kamu perhatikan saja. Jincheng akan jatuh hati padanya cepat atau lambat. Jangan kira kamu di depan ibu saya. Tolong katakan hal baik tentang saya. Saya akan mengubah pandangan saya tentangmu. Siapa yang peduli dengan pandanganmu? Saya melakukan ini untuk 100.000 yuan saya. Orang kikir. Seorang Cheng. Keyun. Seorang Cheng. Kenapa kamu tidak datang ke rumah sakit tadi malam? Kenapa kamu tidak datang ke rumah sakit malam ini? Kenapa kamu tidak datang ke rumah sakit untuk melihatku tadi malam? Kenapa kamu tidak datang ke rumah sakit untuk melihatku kemarin? Keyun. Tadi malam sebenarnya saya ingin datang melihatmu. Namun dokter menelepon kembali kemarin dan berkata, Nona Lu mengalami kram perut. Bukan masalah besar. Hanya karena kamu sendiri yang minum terlalu banyak. Pesta pernikahan kita semalam. Di luar villa, ada banyak paparazzi yang mengintai. Lunya, dia pasti harus membuat Jincheng menemuimu. Apakah ini sengaja membuat Jincheng terlibat skandal? Tapi Yun, mana yang lebih penting? Kamu seharusnya tahu. Kenapa harus merendahkan tubuhmu sendiri? Seorang Cheng. Semalam aku tidak seperti ini. Sepertinya Nona Lu masih ada yang ingin dibicarakan denganmu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian. Hahaha, ibu, kamu tidak tahu. Seluruh Yunzhou sudah mendengar. Gu Jincheng, sahabat dekatnya, datang ke rumahnya di hari kedua setelah pernikahan. Dia langsung pergi bersamanya. Hingga kini tidak ada kabar. Kamu bilang hari ini kembali ke rumah. Shen Jianing masih berani datang atau tidak? Kamu sebaiknya khawatir dulu tentang dirimu sendiri. Xian meskipun mencintaimu, tapi dia memang terlalu miskin. Kamu juga tidak membiarkannya mengundurkan diri. Mama, kamu tenang saja. Dia pasti akan bangkit kembali. Pak, ini adalah hadiah dari kakak Siwan. Untuk Anda sebagai hadiah kunjungan. Ya, Pak, minuman seperti ini, kalian berani membawanya? Kalian simpan saja untuk diminum. Di mana Jianing? Kakak mungkin tidak akan pulang hari ini. Dengar-dengar kakak, siapa bilang saya tidak akan kembali? Jianing sudah kembali. Kenapa Jincheng tidak ikut denganmu? Dia masih sibuk. Tunggu sebentar. Setelah selesai dia akan datang. Kakak, jangan berpura-pura. Siapa yang tidak tahu bahwa suami kakak sama sekali tidak peduli padamu? Kalau tidak, dia tidak akan membiarkanmu kembali sendirian. Bahkan tidak membawa hadiah kunjungan. Ini terlalu berlebihan. Dia melakukan ini. Apakah dia ingin orang luar melihat lelucon keluarga Shen kita? Pak, bagaimana bisa? Analisis drama fiksi. Hadiah kunjungan semuanya diurus oleh Jincheng. Tunggu sampai dia selesai. Dia akan mengantarkannya sendiri. Shen Jianing, saya sudah menyampaikan ini. Jika dia Gu Jincheng bersedia menemanmu kembali untuk memberikan hadiah, aku akan memutar kepalaku dan memberikannya sebagai bangku. Aku akan memutar kepalaku dan memberikannya sebagai bangku. Tuan, di luar rumah kami ada banyak orang. Apa yang diributkan? Hari yang sangat baik ini. Orang yang sudah menikah ada di mana-mana. Ya, itu Gu Shao. Lihatlah dia yang gagap itu. Sudah tahu kan? Yang datang pasti bukan Gu Jincheng. Ayah, kakak saja tidak bisa mempertahankan suaminya. Pasti juga tidak disukai oleh ibu mertua. Jika ini sampai terdengar, itu akan merusak muka keluarga Shen saya. Ini pasti akan mengecewakan adik. Ibu mertuaku sangat menyukai apa yang aku suka. Ibu mertuaku sangat menyukai apa yang aku suka. Lihat, ini adalah gelang hijau kerajaan yang diwariskan. Dia bahkan memakainya pada hari kedua setelah menikah.
dia langsung memakaikannya di tanganku. Dan juga, dia juga memberiku uang ganti nama sebesar 100.000 yuan. Adik, kamu begitu disukai oleh nenek. Tidak tahu dia memberimu apa. Tidak mungkin itu 100 yuan. Tidak mungkin. Gelangmu pasti palsu. Nenek tua itu tidak akan begitu dermawan. Berani tidak untuk melepasnya dan menunjukkan kepada semua orang? Shen Jianing, apakah kamu ingin memberontak? Kamu berani memukulku? Jianing, ini hanya lelucon antara saudara perempuan. Bagaimana kamu bisa memukul adik? Shen Jianing, apakah kamu ingin memberontak? Ayah, Bibi Liu, tamparan ini. Tapi ini untuk kedua orang tua. Gelang giok ini, mewakili kehormatan keluargaku. Jika adik merusaknya, itu berarti meremehkan keluargaku. Ini bisa mempengaruhi bisnis keluarga. Lagi pula, kakak perempuan seperti ibu. Saya juga harus mengajarkan adik dengan baik. Apa itu aturan? Shen Jianing, apakah kamu ingin memberontak? Kamu berani memanfaatkan aku? Lihat saja, aku akan merobekmu. Kamu itu siapa? Juga berani mengganggu keluargaku.